Shalom anak-anak Miss. Sungguh besar kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan kepada kita hingga saat ini. Kita boleh berkumpul, kita masih boleh melaksanakan kegiatan kerohanian kita. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut dan memuji Tuhan. Mari anak-anak Miss, terlebih dahulu kita serahkan diri kita, biar Tuhan yang mengambil kendali atas diri kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami akan memulai kegiatan kerohanian kami. Kiranya berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar kegiatan ini menjadi berkat bagi kami dan sesama kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, sekarang anak-anak Miss, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan bernyanyi, Selamat Pagi Tuhan. Anak-anak Miss yang terkasih, segala yang telah dirancangkan oleh Tuhan bagi kita merupakan rancangan terbaik dan semuanya sangat dan teramat baik. Mari anak-anak, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, semua baik.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mengangkat pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Shalom. Ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Bagi anak-anak sekalian, mari siapkan Alkitabnya dan buka kitab Ibrani pasal 12 ayat 16. Sudah? Semuanya sudah membukanya? Sekali lagi Ibrani pasal 12 ayat 16. Jika sudah ketemu, mari pejamkan matamu, kita akan berdoa, meminta tuntunan Tuhan agar kita dapat mengerti arti dari firman Tuhan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur saat ini kami boleh memiliki kesempatan untuk mengenal Tuhan, mengenal rencana Tuhan, mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kami melalui firman Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan, anak yang Tuhan beri, mereka memiliki pemahaman yang benar tentang Engkau ya. Ini kami akan memulai pembacaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sekali lagi shalom. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan berbicara mengenai Ibrani pasal 12 ayat 16. Mari kita memulai pembacaannya pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Anak-anak yang kami kasihi, ketika berbicara tentang ayat ini, anak-anak kami harus mengingat satu kisah di dalam perjanjian lama yang menceritakan tentang Esau dan Yakub. Ada yang tahu siapa itu Esau?
Nah, Esau itu adalah anak pertama dari Ishak. Ishak memiliki dua anak, yang pertama adalah Esau, yang kedua adalah Yakub. Jadi seharusnya yang lebih tua itu siapa? Yang memiliki hak sulung, yang berhak dipanggil abang atau kakak itu siapa? Tentunya yang berhak menjadi kakak atau yang sulung adalah Esau. Nah, dan ketika mereka itu mulai beranjak dewasa, mereka memiliki karakter yang berbeda. Esau itu adalah, sedangkan Yakub itu adalah peternak. Jadi pekerjaan mereka itu sangat berbeda. Hobi mereka juga jauh berbeda. Nah, kemudian ketika Esau pulang dari tempatnya berburu, dia sudah kelaparan dan dia mencium aroma yang enak. Dia mencium satu aroma makanan yang sepertinya nikmat. Anak-anak sekalian, aroma ini dia cium, lalu dia cari dari mana datangnya. Biasa nih kalau orang yang sudah lapar, tentu saja dia memiliki insting mencari makanan yang kuat. Kalau misalnya anak-anak kami pulang dari sekolah, sampai ke rumah sudah kelaparan, apa sih yang pertama sekali dibuka? Nah, mungkin ada yang berkata, yang saya buka tudung saji, Pak. Salah. Yang pertama sekali dibuka bukan tudung sajinya, tetapi bagi Anda yang punya gerbang, pasti gerbangnya itu. Nah, kemudian masuk ke dalam rumah, buka sepatu, buka kaos kaki, langsung pergi ke ruang makan, mencari makanan yang ada di dalam tudung saji di atas meja makan. Atau kemungkinan ada yang langsung pergi ke kulkas mencari setidaknya ada minuman dingin. Nah, Esau juga demikian. Ketika dia merasakan perutnya sudah sangat lapar, dia datang. Wah, ternyata dia temukan adiknya Yakub sedang memasak bubur kacang merah. Lalu kemudian Yakub tidak memberikannya. Oh, enggak, ini kacang saya, mana kacangmu? Nah, ketika Esau sudah merasa sangat lapar, akhirnya mereka bernegosiasi, mereka deal-dealan, dan akhirnya berkata, ada kesepakatan win-win, sama-sama untung. Esau berpikir dia untung, Yakub pasti untung. Apa kesepakatannya? Mereka menyepakati hak kesulungan Esau itu diberikan kepada Yakub dan ditukar dengan sepiring bubur kacang merah. Anak-anak sekalian mungkin berpikir bahwasanya yang biasa, apa masalahnya? Hak kesulungan kan hak kesulungan, kan bukannya mengubah siapa yang jadi lebih tua atau lebih muda. Oh no, bukan demikian. Pada zaman dulu orang Israel itu memiliki hak yang luar biasa ketika dia anak sulung. Nah, bagi kamu yang anak sulung di sini siapa? Coba angkat kamu yang merupakan anak sulung. Nah, bagi yang anak sulung ada nilai plusnya. Nilai plusnya itu apa? Dalam keluarga akan mendapatkan bagian yang besar warisan dari orang tuanya. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Tetapi pada saat itu Esau karena rasa laparnya sudah menjual, memberikan hak kesulungannya kepada adiknya Yakub. Dan kemudian ketika tiba masanya pembagian harta, pembagian warisan, memang benar-benar Yakub yang mendapatkan warisan nomor 1. Nah, karena itu Alkitab mengingatkan kita di dalam Ibrani pasal 12 ayat 16, jangan ada yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya
untuk sepiring makanan. Nah, anak-anak sekalian, kalau misalnya dibandingkan makan untuk hidup atau hidup untuk makan, coba pikirkan sejenak. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Oke, keep dulu jawabanmu di dalam hatimu masing-masing, dan di akhir dari renungan ini maka kamu akan dapat menjawabnya. Berbicara tentang kehidupan, jangan sampai kita tidak mengetahui mana yang lebih berharga, mana yang lebih penting, atau bahkan jangan sampai kita tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan kita. Inilah yang tidak dimiliki oleh Esau. Ketika dia kelaparan, dia bisa saja mengorbankan segala sesuatu miliknya sampai yang paling berharga sekalipun. Dan di zaman sekarang juga banyak orang yang demikian. Coba lihat di sekelilingmu, ada banyak orang yang melakukan kejahatan, melakukan hal konyol hanya untuk mendapatkan kesenangannya, yang sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang berharga. Nah, apalagi remaja atau yang beranjak dewasa, mulai dari SMP sampai SMA, sering dikenal dengan masa transisi. Ya, di sana banyak perubahan-perubahan, mulai dari bentuk tubuh sampai kepada pemikiran, pemahaman, cita-cita bisa berubah-ubah di masa remaja. Ya, tadinya di SD cita-citanya jadi guru. Tapi setelah SMP, kebetulan di dekat rumahnya itu ada orang yang berhasil seorang pilot. Akhirnya dia punya cita-cita, saya mau jadi pilot. Nah, setelah dia SMA, dia melihat hal-hal yang sangat bagus di sekitarnya. Oh, ternyata pengusaha itu jauh lebih enak. Dan akhirnya dia memilih untuk jadi pengusaha. Ada masa perubahan-perubahan ketika usianya itu remaja. Nah, karena pada saat ini firman Tuhan ini kuat mengingatkan kepada anak-anak kami yang masih remaja, agar jangan sampai keinginanmu yang tidak begitu penting menghilangkan sesuatu yang berharga dalam hidup. Ingat tetap tujuanmu untuk hidup itu apa. Jangan sampai gara-gara pertemanan cita-citamu hilang. Jangan sampai karena kesenangan di masa remaja, masa depanmu yang indah, yang penuh harapan sesuai dengan firman Tuhan itu jadi hilang, jadi rusak, jadi hancur. Contohnya untuk anak-anak yang SMP, SMA secara khusus, ya bahkan mungkin juga SD, perlu bersiap-siap untuk ini, pembekalan. Jangan sampai pertemanan atau persahabatanmu merusak hubunganmu dengan keluargamu, merusak hubunganmu dengan Tuhan. Nah, sekali lagi saya katakan, jangan sampai pertemananmu merusak hubunganmu dengan keluarga dan juga dengan Tuhan. Karena apa? Zaman sekarang banyak remaja yang menjadi berkelahi, bertengkar, berselisih diam-diaman dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara laki-laki atau saudara perempuan, hanya karena memilih teman-teman bermainnya. Oke, itu masih satu contoh. Contoh lainnya, bagi remaja yang sudah mulai mengenal asmara, tahu itu asmara ya, yang sudah mulai mengenal asmara, ketika anak-anak kami mulai membangun hubungan, ada relationship antara kamu dengan temanmu atau dengan pasanganmu, apakah itu salah?
berteman itu tidak salah. Tetapi yang seringkali salah itu adalah caramu berteman. Nah, karena itu makanya sering orang tua melarang anak-anak remaja untuk berpacaran dulu. Kalau masih SMP SMA itu seringkali dilarang pacaran. Kalau ditanya sama saya, Pak, apakah pacaran itu dosa? Pacaran itu tidak dosa. Yang dosa itu adalah cara berpacarannya. Karena itu, Bapak tegaskan sekali lagi, dalam hubunganmu bersama dengan siapapun juga, jangan sampai itu merusak dirimu sendiri. Ya, jangan sampai hubungan atau perasaanmu akan merusak masa depanmu yang masih panjang. Ya, ada banyak remaja yang kehilangan harapan masa depannya, apalagi remaja putri masa kini. Itu hati-hati. Jangan sampai engkau korbankan kehormatanmu, engkau korbankan nilai-nilai kebaikan dalam dirimu, bahkan engkau korbankan fisikmu, mentalmu, pemikiranmu hanya demi seorang laki-laki. Termasuk juga laki-laki demikian. Jangan sampai karena nafsu buruk itu merusak cita-citamu, itu merusak masa depan. Jadi anak-anak kami sekalian, kita harus memiliki prioritas dalam hidup kita dan menentukan mana yang paling berharga kita taruh, kita letakkan di tempat yang paling tinggi. Kalau kamu mempunyai prioritas, kamu letakkan dulu itu di atas. Yang pertama itu adalah Tuhan. Lalu yang kedua, keluarga. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, pertemanan. Yang kelima apa? Jangan sampai posisi kelima menggantikan posisi yang pertama. Jangan sampai persahabatanmu dengan orang-orang membuatmu tidak lagi beribadah. Jangan sampai karena adanya pertemananmu, malam mingguan pergi kemana-mana, naik motor, punya geng, akhirnya kamu meninggalkan keluargamu, kamu meninggalkan Tuhan dan ibadah. Jadi anak-anak sekalian, kita harus tahu, ketika kita menaruh itu yang terutama menjadi bagian teratas di dalam hidup kita, maka jangan sampai tergantikan. Hidup adalah yang terpenting. Hidup adalah yang terutama. Ketika anak-anak kami, bahkan guru-gurumu, orang tuamu itu makan, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, agar kita mempunyai tenaga untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi yang menjadi tujuan akhirnya adalah hidup. Jangan sampai gunakan hidupmu hanya untuk makan. Jangan gunakan hidupmu hanya untuk kesenangan. Jangan gunakan hidupmu sampai kamu mati-matian, sampai kamu bersusah payah hanya untuk mendapatkan makanan atau sesuatu yang tidak begitu berharga, tidak begitu penting. Jangan sampai kamu gunakan hidupmu hanya untuk bermain game. Jangan gunakan hidupmu sepenuhnya hanya untuk media sosial. Tetapi gunakanlah media sosialmu, termasuk kegiatanmu, untuk menunjang kelangsungan hidupmu. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan sekarang sudah terjawab, makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Jawabannya adalah kita makan agar kita bisa bertahan hidup. Nah, jadi anak-anak kami sekalian, sekali lagi pesan dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini adalah jangan menukarkan sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang tidak berharga. Jangan menukarkan sesuatu yang kekal dengan sesuatu yang hanya
sementara. Jangan menggantikan imanmu kepada Tuhan dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Karena yang kekal itu hanya Tuhan. Jadi tetaplah berpegang kepada Tuhan, tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Yang lain itu hanya sebagai bonus untuk mendukung perjalanan hidupmu dengan Tuhan. Sekali lagi, jagalah sesuatu yang berharga di dalam hidupmu. Kalau kamu sudah tahu itu berharga, jangan korbankan untuk hal-hal yang tidak begitu penting. Sekali lagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah selesai belajar tentang firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mengenal yang menjadi prioritas, apa yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.